dipun mulai besar ini. Tapi belum bunyi. Dari sana gitu. Bisa jadi punya besar ini yang aneh. Apa yang punya jaringan belum bunyi? Tidak ada suara kedengaran. Sabar Bu. Oke, sabar Bu. Alhamdulillah. Ulang mulai ya Bu. Gimana monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Ibu Pengawas SMK Hidayatul Mutadin, Ibu Sari Kusumawati, dan juga yang kami hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dari SMK Hidayatul Mutadin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan observasi pengelolaan kerja kepala sekolah di SMK Hidayatul Mutadin ini. Semoga berjalan dengan baik, lancar, dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama untuk memulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah agar apa yang kita laksanakan ini benar-benar membawa keberkahan bagi kita semuanya, khususnya di SMK Hidayatul Mutadin. Billahi ta'ala wa ala niyatikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Mungkin dari Ibu, apakah perlu awali dengan pembukaan terlebih dahulu? Iya boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita hari ini menghasilkan hal yang baik, dan Bapak Ibu guru yang ada di sana, juga Bapak kepala sekolah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi tujuan kita hari ini adalah melakukan observasi untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi salah satu bentuk penilaian adalah observasi yang ada di ruang ITK. Itu memang harus kami lakukan, dan itu sudah ada petunjuknya, petunjuk teknisnya dari pemerintah, sehingga mau nggak mau, suka tidak suka ya kita harus melakukan kegiatan hari ini. Kemudian untuk penilaian kinerja ini tidak hanya melalui observasi ya Bapak dan Ibu, tetapi juga sudah dimulai dari bulan Januari kemarin oleh pengawas sekolah. Jadi setiap bulan itu kita juga mengamati, kemudian merekap dan melakukan dokumentasi. Itu mungkin juga tujuannya untuk kegiatan yang paling penting, yaitu PKKS dalam rangka mengawal program-program sekolah agar tepat digunakan oleh peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari peserta didik. Nah, itu sebagai awal dari kegiatan kita hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Joko, untuk segera menindaklanjuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Sebelum
sebelum kami melakukan presentasi, kami mohon untuk bisa bertanya terlebih dahulu. Apakah cukup dengan dua istilahnya hanya dua laptop ya? Ataukah ada dari teman-teman yang diperbolehkan untuk masuk ke ruangan itu Google Meet ini? Boleh Pak, kalau mau masuk dipersilakan juga. Nanti untuk antisipasi pemadaman sama apa itu sinyal yang kurang mendukung itu kan perlu direkam secara manual. Jadi mungkin satu perangkat merekam tanpa ada akses internet itu mungkin bisa nih. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Kalau mulai bisa di ini Pak. Ya. Itu. Oh, dia sudah masuk. Tadi dia kemana? Di dalam itu. Masuk ya. Bisa spin ya, Pak. Nah, itu Pak. Nah, Ini. kayaknya itu Pak. Enter window. Enter. Bukan window. Iya. Caranya Pak Soran buka dulu. Sorry, Pak. Ide. Next ini. Itu tadi filenya PKKS-nya Pak. Tadi di WhatsApp.
Biasanya kegiatan Tapi nanti sana langsung nanti. Ditutup lagi standar. Tutup standar ini. Terusan mana tapi Ini nada apa ini ya? kalau ini mau Langsung ya tenan. Assalamualaikum Bu Sari. kayaknya sudah Sampun Waalaikumsalam. Ya, sampun ketinggal. tinggal. Oh gitu. Sudah. Kalau mulai Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi program sekolah dari SMK Komunitas Singosari tahun 2025-2026. Sebelum kami menyampaikan sosialisasi program, maka terlebih dahulu soalnya di sini buka kami menyampaikan visi dari SMK dari Komunitas ini. Visi kami adalah terwujudnya insan berakhlakul karimah, berkarakter, berprestasi, mandiri, berwirausaha dengan berbasis teknologi dan siap menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Nah, sedangkan misi dari SMK Hidroteknik yang pertama adalah membangun karakter berakhlakul karimah, meningkatkan kualitas prestasi akademik dan non akademik, mendorong kemandirian siswa, mengembangkan keterampilan berbasis teknologi, menyiapkan siswa untuk menghadapi persaingan dunia kerja, dan menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan inspiratif. Nah, perlu kami sampaikan bahwa visi dari SMK Hidayatullah tadi ini adalah tahun 2024 kemarin yang kita ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang pertama, untuk lanjut kepada sosialisasi program sekolah SMK Hidayatullah tadi. Kami awali di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan program, yaitu program kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, kemudian atau sarpras, kemudian program humas dan program ketatausahaan sekolah. Nah, dalam hal ini kami mengawali dengan program kurikulum karena kurikulum ini merupakan salah satu penyangga dari kegiatan sekolah. Nah, dalam program kurikulum ini fokus kita ada pada kalender pendidikan, di mana kalender pendidikan ini nanti kaitannya dengan dinas pendidikan dengan pesantren. Karena basic SMK kita ini adalah basic pesantren yang 100% siswanya adalah dari pesantren. Dan kami masih melaksanakan pesantren yang bersifat salafiyah, sehingga dengan ini perlu adanya sinkronisasi atau penyesuaian kalender pendidikan dinas dengan pesantren. Kemudian penyusunan perangkat atau modul ajar, kemudian workshop, ada workshop modul ajar dan juga workshop penyusunan soal belajar seperti itu. Kemudian pelaksanaan kegiatan asesmen baik itu STS, SAS, ANBK, UKK, MTK dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini kami breakdown dan kami perinci sesuai dengan timeline-nya. Yang pertama adalah penyusunan program tahunan dan semester. Ini di bulan Juli sampai dengan Agustus 2025. Indikator keberhasilan kita adalah tersusunnya program tahunan dan program semester setiap mata pelajaran. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian rapat awal tahun pelajaran, khususnya di kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini ini diawali di Juli 2025, yaitu tersusunnya kalender pendidikan dinas dan juga pesantren. Perlu kami sampaikan pula, ini salah satu contoh adalah kalender pendidikan Yayasan Hidayatullah Kembang tahun pelajaran 1446 sampai 1447 Hijriah atau 2025 sampai 2026. Di pesantren ini relatif sama untuk kalender pendidikannya, dalam artian sama dalam hal yaitu menggunakan sistem tahun kalender Hijriah. Nah, di sini ada mulai Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Kemudian ini dan kita ini liburnya adalah hari Jumat,
Sehingga di sini tertulis LJ adalah libur Jumat. Ini adalah kalender pesantren. Kemudian ini kita cocokkan dengan kalender pendidikan yang SMK dan pesantren atau yang umum. Nah, ini akhirnya terlihat di sini bahwa kita di bulan Juli aktifnya adalah tanggal 14, 1 Juli. Ini yang kuning dan sebagainya ini adalah kegiatan untuk MPLS. Dan LJ di sini adalah libur Jumat. Untuk di semester 1 jumlah hari efektifnya adalah sekitar 133. Sedangkan di semester 2 ini ada sekitar 122. Dan alhamdulillah ini sudah menyesuaikan, bahkan lebih untuk yang semester pertama dibandingkan dengan yang di dinas pendidikan. Nah, itu untuk penyusunan awal dari kalender pendidikan. Kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan modul ajar. Nah, ini penyusunan modul ajar ini di bulan Agustus kemarin bersama dengan kurikulum, dengan silabus dan modul ajar setiap guru. Kemudian ada supervisi akademik yang kita laksanakan di tahap 1 di bulan September 2025. Nah, tersusunnya laporan ini tujuan atau indikatornya adalah tersusunnya laporan hasil supervisi. Tidak hanya itu, kemudian kita lanjutkan untuk penilaian sumatif tengah semester ganjil. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan menggunakan sistem blok, yaitu sistem blok, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai. Kemudian di bulan Desember nanti ada evaluasi kurikulum untuk semester ganjil. Jadi seperti apa, bagaimana, dan ini biasanya berkaitan dengan selesainya kegiatan SAS, di sumatif akhir semester pertama. Kemudian rencana kita yang tadi yaitu penyusunan soal hot ini ada di bulan Januari 2026. Tentu di sini kita semuanya perlu untuk meningkatkan kompetensi kita khususnya dengan bagaimana soal-soal hot itu di setiap mata pelajaran. Karena beberapa dari kita ada yang masih baru, khusus juga ada pula guru baru di SMK Hidayatul Muhtadin dari RPL. Tentu seperti ini untuk memeratkan dan menyamakan visi misi perlu diadakan semisal workshop dan lain sebagainya. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan supervisi akademik tahap 2 di bulan Februari 2026. Dan perlu kami sampaikan yang supervisi kemarin di semester 1 alhamdulillah sudah terlaksana dengan supervisornya adalah saya, kemudian yang disupervisi atau bagian supervisi adalah Bu Firda, dan itu sudah kami laporkan kepada pengawas. Kemudian penilaian sumatif tengah semester ini ada di bulan Maret 2026. Kemudian penyusunan program UKK dan sinkronisasi ini sekitar bulan April 2026. Dan untuk pelaksanaan UKK ini kita laksanakan di sekitaran bulan Mei 2026 karena ini bersamaan dengan kegiatan hari raya Ramadan dan lain-lain. Tentu melaksanakan di bulan Ramadan sangat tidak efektif, sehingga khususnya di yang boga, karena kita ini ada jurusan tata boga atau kuliner, sehingga kita laksanakan rencananya adalah di bulan Mei 2026. Kemudian yang ke-12 adalah evaluasi kurikulum semester genap nanti di bulan Juli 2026, dan rapat kenaikan kelas ini bulan Juli 2026, dan nanti review dan penyusunan program baru untuk di masa yang akan datang yaitu tahun pelajaran 2026-2027. Itu beberapa kaitannya dengan program yang ada dengan kurikulum. Kemudian kami akan melanjutkan kembali dengan program kesiswaan di SMK Hidayatul Muhtadin.
di mana di sini dibagi menjadi beberapa hal. Ada 3, yaitu program jangka pendek, nanti ada program jangka menengah, dan juga program jangka panjang. Nah, fokus kita di program jangka pendek ini adalah pembinaan karakter, kedisiplinan, dan juga partisipasi siswa. Pembinaan karakter menjadi tolak ukur karena divisi kita yang tadi yang pertama ini adalah terwujudnya insan berakhlakul karimah. Maka dari sini pula kita merujuk kepada program dari kesiswaan ini adalah kaitannya dengan pembinaan karakter. Di mana pembinaan karakter ini bisa melalui upacara, pembiasaan kegiatan pagi dan sholat berjamaah. Kita melaksanakan kegiatan pagi itu yaitu sholat duha, kemudian mengaji, dan juga ada sholat berjamaah waktu zuhur. Nah, juga di sini ada pembinaan karakter melalui upacara. Nah, bisa kita sampaikan pula bahwa kita juga melaksanakan kegiatan upacara mulai dari termasuk yang kemarin yaitu upacara hari santri, dan juga termasuk ini kegiatan upacara hari kesaktian Pancasila kemarin. Nah, ini alhamdulillah sudah kita laksanakan di SMK Hidayatul Muhtadin. Lanjut kepada materi berikutnya, yaitu fokus kepada kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, ini juga termasuk bagian dari program jangka pendek di SMK Hidayatul Muhtadin. Kemudian pelatihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS dilanjutkan dengan pemilihan dan pembinaan OSIS baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tata tertib sekolah dan anti bullying. Ini menjadi salah satu program jangka pendek dari SMK Hidayatul Muhtadin. Kemudian untuk program jangka menengah, nah ini ada fokusnya kepada apa? Pengembangan minat dan bakat siswa. Nah, diantaranya adalah ada ekstra wajib dan pilihan. Pramuka yang wajib, kemudian yang pilihan bisa berupa seni, olahraga maupun bahasa. Nah, ini kita karena ada dua tempat di Putra dan di Putri, maka kita buat untuk menjadi selang-seling. Ketika program ekstra wajib itu di minggu pertama, maka di minggu pertama di Putra, maka minggu keduanya nanti ekstra wajibnya di Putri. Sedangkan yang di Putri berarti itu adalah ekstra pilihan. Nah, kemudian yang di berikutnya minggu pertama pilihan, minggu keduanya adalah yang wajib. Seperti itu, jadi selang-seling antara Putra dengan Putri. Nah, kita juga akan mengadakan ini pekan prestasi siswa, baik berupa akademik maupun non akademik. Dalam rangka ini untuk agar anak-anak kita ini bisa muncul prestasi-prestasi, muncul kemudian minat bakat mereka ini. Dan tidak kalah pentingnya juga ada kunjungan industri dan studi edukasi. Alhamdulillah untuk tahun ini kita juga sudah berkolaborasi dengan PT Capung dan Pak Yanto yang guru baru, alhamdulillah sudah magang di PT Capung sudah 1 minggu yang lalu sudah berjalan. Insya Allah rencananya adalah 2 minggu. Kemudian kita juga melaksanakan bimbingan konseling dan motivasi belajar. Nah, termasuk di sini adalah kaitannya siswa nanti ini diarahkan setelah dari SMK ini dia mau fokusnya kemana. Dan ini juga berkaitan dengan TKA yang tadi disampaikan di kurikulum, yaitu TKA untuk anak-anak ini arahnya nanti kemana. Kalau mereka ini fokusnya ingin melanjutkan di kebahasaan, maka bahasa apa yang akan mereka tuju, dan juga kita arahkan mereka ini menuju bahasa, termasuk ada bahasa Inggris juga bahasa Arab. Nah, kemudian pelatihan kewirausahaan siswa. Alhamdulillah di kami khususnya di Boga untuk kewirausahaan berjalan dengan bagus.
Dan seringnya termasuk kemarin kita juga mengadakan ketika anak-anak praktek itu langsung hasilnya dijual, sehingga bisa dua kali, tidak satu kali kerja tapi dua hal bisa terlampaui, yaitu anak-anak bisa praktek dan juga bisa mendapatkan uang. Itu. Kemudian berikutnya yang program jangka panjang adalah pusat pengembangan karakter dan konseling siswa. Kemudian program beasiswa internal, ini harapan kita bisa membantu teman-teman yang di pesantren khususnya anak-anak yang tidak mampu ini untuk ada program beasiswa internal. Termasuk ketika PPDB di SMK Hidayatul Mutadin, kalau anaknya ini adalah yatim piatu, nah itu bisa kita bebaskan. Termasuk ini program kita. Pendidikan anti narkoba dan seks bebas, kemudian kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI, kemudian pembangunan sarana kesiswaan, ruang OSIS, ruang konseling. Nah ini, dan juga di kita, meskipun alhamdulillah sudah kantornya sudah ada, mungkin nanti tinggal penataan untuk ruang OSIS karena tahun kemarin masih dalam tahap pembangunan. Nah, untuk timelinenya dari program kesiswaan ada jangka pendek, yaitu mulai Oktober 2025 sampai Maret 2026. Diawali dengan Oktober yang sekarang ini sedang berjalan, yaitu sosialisasi tata tertib dan anti bullying, termasuk pemilihan OSIS baru. Barusan ya, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian yang di November yang bulan akan datang ini adalah LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa, termasuk pembinaan karakter. Di bulan Desember lanjut adalah lomba kebersihan kelas, termasuk juga kultum pagi. Ini perlu kita sampaikan sejak awal. Kemudian di bulan Januari 2026 ini adalah pemilihan OSIS baru. Nah, kalau tadi itu masih sosialisasi, nah nanti pemilihannya itu di sini. Kemudian di bulan Februari 2026 adalah lomba kreativitas siswa, poster, puisi, vlog dan lain sebagainya. Termasuk ini sudah kita awali di kemarin ini, yaitu di Hari Santri. Alhamdulillah siswa kita sudah nah ini kegiatan upacara di Hari Santri kemarin, termasuk alhamdulillah ada yang juara untuk pembuatan poster. Mohon maaf tadi tersikap gimana ini. Saya lanjutkan awal ini. Kami lanjutkan awal ini lomba kreativitas siswa, poster, puisi, blog dan lain-lainnya. Alhamdulillah untuk siswa kita juara 2 ya. Juara 2 atas nama Basyayatul Kamelia. Basyayatul Kamelia kelas 12 RBL. Alhamdulillah juara pada HSN 2025 ini. Kemudian di bulan Maret kita akan ulang tentang refleksi program dan laporan kegiatan. Jadi seperti apa kegiatan dimulai di tahun mulai awal kemarin. Kemudian untuk berikutnya adalah yang program jangka menengah, yaitu di bulan April 2026 sampai dengan Maret 2027. Nah ini mulai dengan pembukaan ekstrakurikuler wajib dan pilihan, nanti sosialisasi dan lain-lain. Kemudian pelatihan kewirausahaan siswa ini bulan Mei 2026, dan ini juga bertepatan sebagaimana yang diprogramkan kita. Juga ada kegiatan yang tadi UKK itu sekitar di bulan Mei, sehingga 4 dan lain-lain itu bisa untuk dimaksimalkan. Termasuk di bulan Mei itu, Mei Juni itu juga kelas 11 melaksanakan kegiatan
PSG ya, PSG mandiri yaitu di sekolah, sehingga itu pas dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan siswa. Kemudian di bulan Juni 2026 ada pekan prestasi siswa. Nah, baik ini akademik dan non akademik. Kenapa kita laksanakan di bulan Juni? Ini bulan Juni akhir. Jadi setelah kita ini melaksanakan kegiatan SAS atau apa itu akhir tahun itu SAT atau SAT, nah itu ada waktu maka kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan pekan prestasi siswa. Nah, sedangkan di bulan Juli, nah ini yang perlu kita sampaikan. Di bulan Juli awal, kalau di lembaga kita ini masih masuk, walaupun di sini tertulis libur semester, tapi libur hanya 1-2 hari, karena ini kita gunakan untuk yaitu persiapan sebagai kunjungan industri. Nah, jadi insya Allah kita akan melaksanakan kunjungan industri yaitu di bulan Juli 2026, tepatnya di awal-awal Juli, minggu pertama sekitar itu. Jadi sebelum efektif untuk di tahun ajaran baru. Kemudian di bulan September nanti ada bimbingan konseling dan juga motivasi belajar. Oktober 2026 nanti evaluasi ekstrakurikuler dan pameran karya siswa. Nanti siswa akan menyampaikan beberapa hasil dari karya mereka, termasuk salah satunya yang alhamdulillah kaligrafi ya. Nah, kaligrafi itu bagus sekali dan itu dihasilkan oleh anak-anak sendiri dengan bimbingan para pengajar atau pembina ekstrakurikuler khususnya di kaligrafi dan di bulan November nanti akan kita laksanakan lomba antar ekstrakurikuler. Nah, ini untuk memotivasi dari setiap siswa yang punya potensi agar bisa semakin berkembang lebih baik. Kemudian Desember 2026 ini ada refleksi semester dan penguatan karakter. Januari sampai Maret 2027 penguatan OSIS, persiapan program jangka panjang. Dilanjutkan berikutnya adalah yang program jangka panjang. Ini adalah pembangunan sarana kesiswaan. Diharapkan ruang OSIS dan konseling ini ada tersendiri. Nah, kemudian di bulan Juli Desember 2007 ada launching pusat pengembangan karakter dan konseling siswa. Termasuk di bulan berikutnya yaitu Januari sampai Juni ini adalah program beasiswa internal. Juli Desember ini kemitraan dengan Budi dan pelatihan soft skill. Januari sampai Maret ini adalah evaluasi program dan juga laporan akhir. Nah, itu kaitannya dengan kesiswaan. Maka tidak kalah pentingnya pula adalah program Sarpras, di mana program Sarpras ini kita bagi menjadi beberapa hal atau fokusnya, yaitu dengan pengadaan, penambahan, dan juga perawatan. Pengadaan kita insya Allah akan mengadakan di kipas angin karena kondisi sekarang ini gerah panasnya juga bukan main dan memang di suhu ekstrim Kemudian penambahan ini pengadaan seperangkat komputer server karena nanti dibutuhkan khususnya yang di Putri. Sementara ini masih di Putra dan server ini nanti rencananya adalah untuk yang di Putri. Kemudian penambahan almari file dan seperangkat sound system indoor. Nah, ini yang di dalam ruangan. Untuk penambahan ada peralatan jurusan kuliner dan RPL. Baik itu kalau kuliner beberapa peralatan yang dibutuhkan nanti kita tambahkan. Termasuk pula adalah peralatan olahraga. Ini untuk anak-anak, apalagi anak pesantren yang tidak boleh keluar, sehingga mereka ini kita fasilitasi di sekolah. Penambahan pula adalah buku-buku perpustakaan, termasuk adalah perangkat internet dedicated atau dengan ini yang disebut dengan ketik capung. Kenapa ini kita lakukan? Karena di Putri khususnya masih internetnya ini belum baik atau belum lancar, sehingga kita kerjasama dengan PT Capung yang alhamdulillah sudah kita awali di bulan kemarin dan magang sudah. Insya Allah ini juga kita ada penambahan nanti di sekolah Putri atau di kampus Putri. Kemudian yang perawatan adalah
sarana praktek Boga dan RPL. Kemudian perlu pemeliharaan bangunan secara berkala. Ini termasuk kerusakan ringan, semisal engsel pintu, stop kontak, lampu, dan lain-lain yang memang dibutuhkan. Nah, ini timeline-nya adalah seperti ini. Untuk penambahan jumlah peralatan olahraga sekitar bulan Agustus kemarin, kemudian jumlah peralatan dan perangkat kebersihan dan pemeliharaan lingkungan sekolah ini bulan Juli September. Pengadaan peralatan di bulan September Oktober, sudah Bu Bella, ini sudah berjalan untuk yang di bulan September Oktober pengadaan peralatan ini, alhamdulillah sudah berjalan Bu Zari. Kemudian yang ini penambahan perangkat komputer untuk server. Insya Allah rencananya ini kita akan untuk persiapan TKA. Walaupun mungkin karena yang di Putri ini insya Allah ke tahun ini kita laksanakan di Putri. Tahun-tahun sebelumnya atau bahkan yang AMBK kemarin masih dilaksanakan di Putra, tapi tahun ini kita usahakan di Putri bisa dilaksanakan. Meskipun pakai laptop, pakai laptop, tapi nanti servernya ini yang dibutuhkan untuk server itu. Kemudian pengadaan almari locker ini di bulan September kemarin, perawatan sarana praktek kejuruan RPL komputer di bulan Januari 2026. Kemudian lanjutan ini perawatan sarana praktek kejuruan tata boga ini bulan Januari 2026. Untuk pemeliharaan ini yang menyesuaikan kebutuhan karena tergantung fisiknya, termasuk engsel itu kadang-kadang rusak lampu, terkadang rusaknya tidak bilang-bilang kepada kami, sehingga ini harus menyesuaikan kebutuhannya. Pengadaan kipas angin ini masih dalam proses, misalnya di bulan ini, bulan Oktober. Pengadaan seperangkat sistem indoor ini insya Allah di bulan yang akan datang. Kemudian menambah jumlah koleksi perpustakaan di bulan September, dan yang di ini pemasangan internet ini insya Allah di bulan Oktober ini. Insya Allah ini kayak mundur ini karena masih melaksanakan magang terlebih dahulu. Kemudian di program Humas ini perlu kami sampaikan pula, diantaranya adalah fokusnya ke PPDB dan MOU dengan dinas terkait. PPDB di sini adalah penyebaran pamflet, sosialisasi langsung kepada MTS atau SMP, ataupun bisa ke madrasah diniyah, bisa melalui ke warga dan lain sebagainya. Kemudian MOU dengan dinas terkait ini kaitannya adalah dengan Dudi, kemudian dinas kesehatan. Nah ini termasuk tadi yang ada screening, dan juga dengan lembaga-lembaga yang di masyarakat, termasuk Masjid Al-Amin yang biasanya kita gunakan untuk tempat sholat. Nah, timeline-nya adalah seperti ini. PPDB ini di bulan Januari sampai Juni 2025. Kita awali Januari. Nah, kemudian MOU ini di bulan September 2025 kemarin, ya, bulan kemarin. Untuk guru magang, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian sinkronisasi sama, sebelum magang kita awali dengan sinkronisasi di awal Oktober. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan waktu itu hari Sabtu, ya. Hari Sabtu ya, Bu Santi ya. Kunjungan industri. Nah ini yang masih insya Allah semoga bisa kita laksanakan di bulan Desember. Dan evaluasi bersama di bulan Januari 2025. Nah, terakhir dari program kerja yang akan kita laksanakan adalah ketatanusahaan sekolah, di mana ini ada kaitannya dengan beberapa hal, yang mana di sini kita punya tujuan ini untuk menyediakan data administrasi yang lengkap dan mutakhir, termasuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Nah ini kita sudah berusaha, insya Allah masih tahap pembelajaran, karena kita ini untuk menggunakan teknologi informasi khususnya di pembayaran dan lain-lain harus berhubungan dengan pesantren karena satu pintu. Nah, untuk strukturnya seperti ini, ada kepala sekolah, kepala TU, dan juga ada stafnya. Kemudian program utama itu adalah pendataan dan pembaruan data GTK. Insya Allah untuk di bulan-bulan ini Pak Erwin sudah kita ajukan 3 GTK. Ada insya Allah
tambahan rencananya adalah Bu Rodia, kemudian Bu Indi, sama dengan Pak Yanto, guru yang sekarang. Kemudian ini tuntutan SK Kepala Sekolah dan Guru, alhamdulillah sudah berjalan, RAPBS dan laporan keuangan. Ini yang paling penting juga pengarsipan data siswa baru dan mutasi, termasuk pendataan inventaris sekolah, pengelolaan surat masuk atau keluar, dan ini yang menjadi sorotan kita adalah digitalisasi arsip penting. Termasuk pelatihan staf TU dan administrasi digital. Ini juga sudah kita mulai kemarin. Bu Rita ya, sama siapa? Yang materi pondok itu, yang di Buyan dengan Bu Rita ya. Jadi pesantren itu diwakili oleh Bu Rita dan yang di sekolah itu Buyan. Di pondok apa itu? Wakil ya, pondok pesantren di untuk pelatihan administrasi digital. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik dan bisa kita terapkan di sekolah ini. Kemudian terkait dengan rencana kegiatan ini diawali dengan pendataan dan pembaruan data GTK ini dimulai Juli 2025 oleh staf TU. Kemudian penyusunan SK ini juga oleh TU. Nah, ini karena SK Kepala Sekolah dan Guru. Kemudian RAPBS ini kaitannya hubungannya dengan bendahara. Kemudian di bulan Juli sampai Agustus ini pengarsipan data siswa baru dan mutasi, termasuk yang kemarin ada yang boyong, akhirnya dia juga harus pindah sekolah juga karena sejak awal di SMK Hidayatullah ini kerjasama dengan pesantren sudah punya kesepakatan bahwa ketika anaknya ini tidak kerasan di pondok pesantren kemudian boyong, maka diperkenankan untuk mencari sekolah lain dan itu bermaterai dan orang tua maupun anaknya juga tanda tangan dan sama-sama diketahui seperti itu. Kemudian pendataan inventaris sekolah di setiap awal semester, termasuk harapannya ini yang nanti akan kita dapat TV nomor ini Pak, TV merah putih, TV merah putih. Semoga pelatihannya sudah, tinggal barangnya belum dikirim. Semoga segera dikirim dan segera kita manfaatkan. Penataan dan digitalisasi arsip penting ini yang pengarsipan dan pelatihan staf TU tentang administrasi digital. Ini kita laksanakan di bulan Oktober 2025. Saya kira itu Bu Sari dari beberapa hal yang kami sampaikan kepada panjenengan terkait dengan program-program sekolah yang dilaksanakan di SMK Hidayatul Muqtadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait program-program yang sudah dirapatkan dari mulai kurikulum, kesiswaan, satgas, humas sampai dengan tata usaha itu sangat bagus sekali ya untuk pengembangan SMK Hidayatul Muqtadiin. Kira-kira dari Bapak Ibu guru apakah ada masukan Pak untuk program-program yang sudah dipaparkan ini? Ada Bu. Di antara salah satunya adalah kemarin ketika STS kita seperti yang tahun kemarin STS itu kan STS yang semester awal itu tidak ada karena diganti dengan P5. Nah, P5. Kemudian yang tahun ini teman-teman itu menyampaikan sebaiknya dilaksanakan STS Pak untuk memotivasi siswa. Alhamdulillah sudah terlaksana. Berjalan pula, kemudian ada teman-teman yang awalnya kita mau sistem apa Bu? Sistem hanya terjadwal, jadi istilahnya dari kurikulum nanti minta nilainya gitu aja. Tapi juga ada ternyata dari teman-teman minta sebaiknya ini terjadwal Pak, karena kalau tidak terjadwal nanti ini kita untuk pembagiannya ini mengkhawatirkan gitu. Artinya anak-anak juga biasanya kalau langsung kayak ulangan harian
beda dengan ketika mereka ini ujian. Nah, yang terjadwal, alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga lancar, dan juga termasuk untuk pengumpulannya bisa tinggi. Alhamdulillah Ibu sudah mulai kisi-kisi, kemudian bank soal, dan juga itu ya kartu soal. Kartu soal itu juga alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah dikumpulkan ke Bu Santi. Nah, di antara program lain yang menjadi masukan dari guru-guru itu salah satunya seperti kemarin Hari Santri gitu. Hari Santri ini dilaksanakan di pesantren dan kita semuanya putra-putri melaksanakan. Sedangkan untuk 17 Agustus ini kita upacaranya dilaksanakan di sekolah putra dan sekolah putri. Nah, seperti itu juga usulan dari teman-teman guru di antaranya. Itu di antaranya Ibu. Iya Pak, bagus sekali untuk masukan dari Bapak Ibu Guru bisa diakomodasi dalam program kerja sekolah sehingga semua komponen itu bisa saling melengkapi dan saling mendukung kegiatan atau program yang dilaksanakan dan dikawal secara bersama. Pak yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, dari pemaparan panjenengan, saya sampaikan untuk indikator penilaian observasi itu ada 3. Yang pertama itu tadi sudah muncul indikatornya, yaitu informasi yang disampaikan sudah tepat, mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan SMK di daerah Bukit. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan dari program kerja yang panjenengan paparkan tadi itu sumber datanya berasal dari mana Pak? Oke, untuk sumber data ini kita dapatkan di RKAS salah satunya itu. Ini bisa kemudian dari yayasan yang ini dari nampak ini. Oke, ini dari yayasan belum. Oh yang ini ya kalau ini. Nah, untuk yang kalau diberikan ini bisa di SS terus di dan X. Seperti ini bisa masuk nggak? Oh, udah masuk di SS. Oh, di Terus dimasuk. Oh, iya. Sebentar bisa Bu Sari nggih. Iya siapa? Kata ini untuk menampilkan ini stop sharing itu. Oh iya. Nah, ini salah satu yang Dapat ya. Nah, ini kalender pendidikan ini salah satunya. Share dulu. Ini yang penting juga. Jadi ada kalender YHMK atau Yayasan Hidayatul Muhtadin Kembang 2005-2026. Ini dilaksanakan oleh yayasan. Nah, setiap tahun biasanya sebelum tahun ajaran baru, yayasan ini berkumpul kemudian menentukan nanti liburnya kapan, kegiatannya kapan, libur maulid itu berapa hari dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian kita breakdown dengan yang di ini kalender pendidikan SMP dan SMK, karena kita ada lembaga pendidikan SMP dan juga ada lembaga pendidikan SMK. Nah, ini disesuaikan karena kalau tadi itu kan bulannya masih bulan Hijriah, itu tidak bisa dikonversi secara langsung, harus melihat satu persatu, menyesuaikan satu persatu seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga ini sudah kita sesuaikan. Nah, ini termasuk di bawah ini adalah hari pertama, cuti nasional, kemudian pondok Ramadan, hari raya dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian di antaranya pula tadi program-program itu kita dapatkan dari RKAS atau RKBS ini Bu ya. Stop sharing dulu berarti ini.
Oke, stop sharing dulu. Oke, sebentar Bu Sari, kami tampilkan pula untuk nah ini dari RKAS atau RAPBS. Nah ini dari sumber dananya seperti itu termasuk, dan ini dari RKAS ya. Nah ini mulai dari isi proses dan lain sebagainya. Cuma yang kami tambahkan adalah di sini. Nah ini tadi terkait dengan misalkan kurikulum. Ini ada penyusunan dokumen kurikulum, penyerasan, termasuk pelaksanaan. Bahkan di sini ada anggarannya, okay? Anggaran, terus sumber dananya dari apa saja juga sudah ada. Ini salah satu contohnya. Diambil dari mana itu? Dari RKAS ini yang tanya ini. Kemudian kita breakdown, kita pilih, kita sesuaikan dengan mana yang masuk ke kurikulum, mana yang masuk kepada kesiswaan, mana yang masuk kepada sarana dan prasarana maupun yang Nanti bisa di? Iya Pak, ya. Terima kasih atas informasinya. Dan sedikit saja Pak ini saya sampaikan terkait RKAS itu nanti kan asalnya dari RKT. Nah RKT itu asalnya dari pendidikan seperti itu. Nanti ada insya Allah pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas mumpung masih awal-awal anggaran ya sekitar bulan Desember kalau tidak berhalangan itu kita akan membahas tentang RKT berdasarkan rapor itu untuk penggunaannya untuk keseluruhan yang ada di lingkup sekolah terutama untuk peningkatan mutu siswa itu mungkin ini Pak tambah sedikit. Kemudian untuk hari ini saya rasa sudah sangat sekali Pak dari pemaparan panjenengan. Hanya saja mungkin di tahun depan di tahun depan masih ada penilaian kinerja lagi. Mohon pakai pemancing audien untuk bertanya, jadi diskusinya bisa berjalan dua arah untuk refleksi. Refleksi yang belum saya lihat tadi. Ada pertanyaan dari Bapak Guru kan itu refleksi, tapi itu tahun saja. Yang kedua, terus yang ketiga Pak, untuk penilaian itu sendiri kan nanti hasil nilainya itu ada amat baik dan perlu ditingkatkan. Itu ya. Seandainya Pak dengan dapat nilai sangat baik sekali, itu nanti di tingkat saya kan membantu kepala cagar dinas ya. Nah itu nanti nilai akhir tetap nanti oleh kepala cagar dinas. Namun khawatir Pak, tidak hanya observasi saja yang menjadi penilaian kami, karena di awal tadi kan sudah saya sampaikan kalau nilai itu sudah mulai bulan Januari, Februari sampai bulan November, baru muncul nilai nanti sekitar bulan Desember. Itu yang setelah kegiatan ini Pak, nanti panjenengan melakukan tindak lanjut hasil observasi di penilaian kinerja di ruang GTK kalau tidak salah itu. Itu kan ada tindak lanjut, itu panjenengan menindaklanjuti bagaimana kemudian melakukan refleksi jika di situ. Terus nanti mungkin kalau pilihan belajar, nah panjenengan mengerjakan pilihan belajarnya apa di situ. Nah dari situ nanti baru kami bisa melakukan langkah selanjutnya seperti itu. Jadi November kalau bisa ya akhir bulan ini sudah melakukan tindak lanjut seperti dan refleksi mungkin ya. Karena 1 bulan ini jalan sangat cepat sekali Pak. Tahunnya itu. Dan saya rasa kemarin Pak, tapi sekarang kok sudah mau Desember seperti itu. Itu yang dan yang kelima saya kembalikan lagi ke panjenengan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah mau hadir dalam proses penilaian atau observasi kinerja Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya apabila ada suara yang mengganggu atau mungkin ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa. Semoga apa yang kita laksanakan ini membawa keberkahan, dan juga kepada Ibu Sari Kusumawati, semoga beliau senantiasa dilimpahkan keberkahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya punya keberkahan yang soleh dan salihah. Kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semuanya tidak hanya berkumpul di sini di dunia ini, tapi nanti bisa berkumpul kembali pakai bergelut tidak apa-apa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka شافي العباد ومفرج الكروب وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا ووالدنا وجماعتنا ومن يدخل في هذه المجلس المبارك من اهل العلم اللهم اهله وعلى الخير وعلى التقوى ولا تجعلنا واياكم من الشهداء. اللهم يا الله يسر لنا ما تعسر علينا من امور الدنيا وامور الاخره برسولك يا الله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dari kami juga akhiri, kalaupun ada salah kata, salah ucap maupun pada saat proses awal tadi yang masih kurang pengalaman, masih belajar itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Pak, sama-sama belajar. Nanti saya lain kali nanti lewat ini kita sama-sama belajar.